Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sulfat Academy. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu platform untuk kita bisa menguji kemampuan berbahasa Inggris kita. Karena bahasa Inggris juga merupakan satu bahasa yang penting juga ya, selain bahasa Arab yang pernah aku juga bahas, karena bahasa Inggris ini ya bahasa internasional, simpelnya gitu. Dan banyak juga buku-buku diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, buku-buku pengetahuan yang bagus khususnya yang perlu kita baca, informasi-informasi juga yang lebih luasnya lagi. Kalau kalian bisa berbahasa Inggris, kalian bisa lebih mengakses informasi lebih luas lagi, kayak gitu lah singkatnya. Oke, lanjut kembali lagi ke ke topik utamanya gitu ya. Mohon maaf agak bingung ngomongnya. Ya. Jadi, yang ingin aku bahas kali ini adalah EF Standard English Test, atau kita singkat sebagai EF SET. Nah, itu adalah salah satu platform yang menyediakan jasa, atau gimana ya, itu platform untuk kita bisa menguji kemampuan berbahasa Inggris kita, seperti itu. Dan ini kabar gembiranya bisa kita lakukan secara gratis dan bersertifikat, teman-teman. Sebenarnya ini juga udah pernah aku singgung di websitenya Sulfat Academy ya. Tapi baru-baru ini EFSET mengeluarkan versi terbarunya, yaitu tes yang mencakup 4 kemampuan berbahasa, itu writing, listening, reading, and speaking gitu. Jadi keempatnya kalian bakal dites dan bisa mendapatkan sertifikat dengan skor EFSET-nya secara gratis. Jadi setelah kalian tes bisa langsung mendapatkan sertifikatnya gitu. Jadi langsung keluar karena itu kan online dan sistemnya sistem komputer gitulah. Oke, untuk cara-caranya adalah yang pertama, kalian buka browser kalian, terus kalian tinggal ketik aja EFSET. Ini bisa dilakukan di laptop ataupun di handphone, jadi fleksibel. Tapi saranku di laptop biar lebih nyaman aja. Atau sebenarnya di handphone juga sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Jadi terserah kalian sebenarnya mau pakai laptop atau handphone. Handphone bisa lebih praktis, tapi kalau di laptop mungkin bisa lebih nyaman aja gitu. Oke. Nah, setelah kalian udah buka, kalian tinggal pilih. Dan untuk yang aku kasih tahu itu yang tadi, yang mengetes 4 kemampuan berbahasa itu, kita bisa pilih yang EFSET 90 menit ya, yang 90 minutes test. Itu untuk mengetes 4 kemampuan berbahasa secara langsung. Tapi ini lebih lama, jadi waktu tesnya 90 menit. Kalau misalnya yang lain itu hanya listening and writing and reading. Listening and reading aja ya, writingnya belum ada. Kalau yang versi sebelumnya itu 50 menit, tapi sekarang kita coba yang 90 menit. Yang 90 menit ini ada tambahan writing and speaking gitu. Nah, di awal teman-teman akan diminta mengisi nama, first name, last name, kemudian email address, dan nomor telepon. Di sini opsional, kalau kalian mau ngisi terserah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti nama depan dan belakangnya itu akan digunakan untuk nama yang akan tercantum di sertifikat teman-teman. Kemudian nanti email addressnya juga akan digunakan untuk sebagai alamat pengiriman gitu. Jadi nanti hasil tesnya, link sertifikatnya bakal dikirimin ke email teman-teman itu. Kemudian setelah kalian submit itu ya, alamat email sama namanya, kemudian teman-teman bakal disuruh tes suara dulu. Jadi ada tes suara, kalau misal suara kedengaran, teman-teman tinggal klik tombol tertentu. Setelah diklik, kalian bisa mulai tesnya selama 90 menit. Dan nanti dites 4 kemampuan berbahasa yang tadi aku udah bilang itu. Nah, setelah semuanya udah beres, itu teman-teman ada tahap terakhir, itu teman-teman disuruh mengisi kayak alamat rumah dan informasi-informasi tambahan. Setelah itu kalian tinggal submit dan sudah bisa keluar hasil EFSET-nya plus sama evaluasinya gitu ya. Sama di sertifikatnya juga udah jelas banget kayak gitu. Nah,
Sebenarnya fungsi dari if set ini apa sih? Ya fungsinya yang pertama yaitu adalah untuk sebagai bahan kita agar bisa menguji kemampuan kita udah sampai mana. Tapi walaupun aku sebenarnya belum pernah mendengar atau ya belum pernah baca lah tentang apakah if set ini bisa diterima oleh universitas mana gitu, atau universitas apa saja yang bisa menerima hasil if set ini, atau di instansi mana yang bisa menerima hasil if set ini gitu. Tapi minimal ini websitenya sendiri yang bilang kita bisa menguji kemampuan kita tuh sampai mana. Bahkan itu tuh ada padanan nilainya gitu. Misal nilai if set kita tuh 95 misal. Itu padanannya atau setara dengan skor berapa di IELTS dan TOEFL itu disediain juga. Jadi kita bisa gimana ya, sebagai preparation atau mungkin untuk belajar-belajar aja juga bisa. Dan sebagai informasi tambahan, teman-teman hanya bisa mengakses tes ini sekali dalam 90 hari. Jadi setelah kalian tes nih, nanti mau tes lagi 90 hari, harus nunggu 90 hari lagi, dan itu sistem ini mendeteksi perangkat gitu. Jadi sebenarnya bisa aja kalian tes berulang-ulang, tapi kalau pakai perangkat yang beda. Tapi kalau misal pakai perangkat yang sama, kemungkinan nggak akan bisa terus-terusan gitu. Maksudnya harus ada jeda selama 90 hari setelah waktu tes awal itu. Ya mungkin sekian video kali ini yang singkat mungkin ya, karena nggak sepanjang video-video yang pernah aku bikin sebelumnya mungkin. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk aku dan umumnya untuk teman-teman semua yang nonton video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.